Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Oke, pada kesempatan kali ini atau sesi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang database sistem ya atau sistem database. Oke, seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa manajemen data dalam konteks sistem informasi atau elektronik uh, membutuhkan atau menekankan pada capacity, terus kemudian velocity dan juga aksesibilitas yang cukup mumpuni. Artinya bahwa dalam konteks ini manajemen data yang kita maksud adalah bukan hanya sekedar sekumpulan data yang tersimpan di dalam sebuah device atau perangkat, namun lebih dari itu data yang tersimpan itu dapat apa namanya kita gunakan, kita ambil, retrieve file, kemudian kita simpan, storage, dan juga kita analisis dengan cukup mudah ya, dan juga dengan tingkat akses yang cukup cepat ya. Tentunya kapasitasnya pun juga harus besar ya. Oke, maka pentingnya kita memahami konsep database system ya, atau yang terkadang juga sering kita mengenal istilahnya DBMS ya, atau Database Management System. Oke. Yang pertama yang harus Anda pahami tentang database system atau database management system itu adalah kita lihat dulu apa namanya, Anda harus memahami dulu tentang konsep dari database itu sendiri. Oke. Kalau kita memahami konsep secara sederhana, database itu adalah tempat atau lokasi, atau kita sering menyebut istilahnya adalah sebagai wadah untuk menyimpan sebuah data. Artinya data itu pun juga bukan data yang sifatnya statis ya, tapi data yang memang uh, fluktuatif, kemudian dianalisis dengan mudah, dan juga dapat bukan memiliki velocity dan capacity yang cukup besar. Oke, kita masuk. DBMS atau Database Management System itu adalah sekumpulan arsip ya, atau kalau kita mengenal istilah data dalam konteks manual, maka kita menganggap di situ ada data paper, kemudian kita letakkan dalam almari yang berbentuk sebuah arsip dan seterusnya. Nah, sama sebenarnya dalam Database Management System itu data itu diletakkan di dalam sebuah kolom tempat, dan dia diklaster dalam sebuah arsip yang kita sebut sebagai database management system. Kemudian kalau kita berbicara tentang konsep DBMS, maka di situ ada ada hubungan atau kaitannya atau connectivity antar database atau antar tabel ya. Jadi kalau kita desain database itu kan kita paling pertama kali kita menyusun adalah tabel-tabel dalam database. Nah, antar tabel dalam database itu harus saling berhubungan. Itu sebabnya kalau kita berbicara dalam konteks database itu tidak hanya sekedar kita meng-create atau mendevelop database, tapi setelah itu kita melakukan konsep yang sering disebut atau kita kenal adalah relasi ya, atau entity relationship diagram atau ERD. Ya, entity itu adalah kita menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lain. Atau kalau secara teknis, kalau kita mengenal istilah database itu kan dalam antara tabel itu kan setiap tabel itu memiliki kunci ya, ada primary key, foreign key, composite key, dan seterusnya, ada banyak key. Tapi yang memang sering dipakai adalah primary key atau kode unit yang menjadi kode utama dalam sebuah tabel, kemudian ada foreign key atau kunci tamu. Nah, disitulah letak connectivity antar database, sehingga database itu memang tidak bisa berdiri sendiri dalam konteks misal tabelnya hanya satu, kemudian dia tidak terhubung dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai database management system. Maka dalam sebuah DBMS itu harus ada connectivity antar arsip ya, antar tabel dalam sebuah database, yang situ memang perlu adanya relasi ya, atau konsep IRD, Entity Relationship Diagram. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagan itu, kalau kita lihat dalam proses DBMS itu kan semacam DBMS itu kan kamar yang besar ya. Jadi kita menggambarkan situ ada kamar yang besar. Nah, database atau tabel-tabelnya itu ada di kamar masing-masing gitu kan. Dia rumah yang besar, kemudian masing-masing kamar atau ruangan itu yang kita sebut sebagai tabel
database. Dan antar ruangan itu ada kaitan atau ada hubungannya. Kalau saya menjelaskan analogi yang sederhana seperti itu. Artinya di situ nanti contoh ada tabel data pasien, tabel data perawatan, data dokter, tabel data pengunjung, data admin, data apa lagi, misal obat dan seterusnya. Nah, di situ antara tabel itu saling berhubungan dan kita sebut sebagai database management system. Kenapa harus saling berhubungan? Nah, inilah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi ketika tabel data obat, nah, dia kan berdiri sendiri. Namun dia dihubungkan dengan misal tabel rekam medis, tabel data pasien, tabel data dokter, tabel data-data yang lain. Kenapa? Supaya analoginya seperti ini. Ketika dokter memberikan pelayanan kepada seorang pasien, dia input data di dokumen rekam medis, kemudian dia ingin memasukkan terapi atau obat-obatan, maka dia harus memanggil database yang ada di tabel obat. Jadi meskipun dia tabelnya berdiri sendiri atau dibuat dalam bentuk kamar-kamar, tapi dia harus saling berhubungan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai logika sederhana kenapa dalam sebuah DBMS atau database management system itu harus saling berrelasi atau saling berhubungan dengan satu sama yang lainnya. Kemudian, nah seluruh data yang tersimpan di dalam database, nah database itu nanti ya akan tersimpan di dalam sebuah disk ya atau hard disk ya kalau kita mengenal istilah hardware-nya. Namun bedakan antara database dengan file ya, itu berbeda. Nah, nanti kalau secara jauh nanti kita akan berbicara lebih jauh tentang itu sih. Tapi intinya itu berbeda. Kalau kita bicara database, itu memang database itu ketika kita ekspor dia berbentuk sebuah file dengan kapasitas yang cukup kecil ya, nggak begitu besar. Namun dia dapat menampung data yang cukup banyak. Nah, itu salah satu keunggulan kalau keuntungan kita menggunakan database. Tentunya saat database itu kan memang sangat bermanfaat sekali ketika kita menyimpan data yang cukup kompleks dan cukup banyak ya. Itu sebabnya memang mengapa penyimpanan data menggunakan elektronik itu jauh lebih simpel ya, lebih simpel, kemudian efektivitas accessibility-nya lebih mudah, kapasitinya lebih besar, dan juga tidak memberatkan device atau perangkat kita. Nah, next kemudian, nah ini adalah kelebihan database atau basis data secara elektronik. Tadi sudah saya sebutkan kecepatan, kemudian ruang penyimpanannya cukup besar. Nah, yang harus Anda ketahui adalah space penyimpanannya itu memang dia tidak membutuhkan ruang, tidak memakan ruang yang banyak ya. Anda contoh misalnya dalam hitung-hitungan database itu satu char sama dengan 1 byte. Satu char sama dengan 1 byte. Kalau dalam hard disk itu ada 10 GB, itu sama dengan kurang lebih kalau kita masukkan dalam database itu ada 10 miliar chart. Atau chart itu adalah bilangan atau kelompok data yang sudah dimasukkan di dalam sebuah sistem. Artinya bahwa contoh satu halaman kalau dalam halaman normal itu sama dengan ada 1000 chart. Ya, jadi kalau Anda ngetik itu di Microsoft Word itu kan Anda ketik satu halaman, itu kalau di dalam database management system elektronik itu sama dengan 1000 chart ya. 1000 chart itu ya sudah berapa ribuan data yang masuk di situ ya. Kemudian intinya bahwa kalau Anda punya ruang penyimpanan di 10 GB saja, maka ada 10 juta halaman yang bisa tersimpan di situ. Saya kira cukup banyak ya kalau 10 juta halaman. Anggap aja gini, 10 juta dokumen rekam medis pasien. Kalau kita memakai penyimpanan 10 GB. Tapi saya kira bahkan laptop atau mungkin notebook Anda lebih dari itu gitu kan, jadi lebih dari 10 GB ya, rata-rata paling sekitar 320, kemudian sampai dengan bahkan sekarang juga beberapa kalau kita memakai susukan kesehatan ya bukan 3 tapi tera lagi gitu kan, nantinya tidak membutuhkan ruang atau space yang cukup banyak gitu kan. Kemudian nah kelebihan basis data ada pada unsur akurasi juga, itu salah satunya ya. Ada
akurasi. Kenapa? Karena dalam sistem pengkodean dan juga relasinya dia tidak bisa, sangat minim sekali ya, atau intinya ya kenapa mengatakan akurasi ya, karena dia sangat, tujuannya adalah meminimalisir terjadinya human error gitu kan. Sempat saya sering ditanya gitu kan, bisa nggak sistem itu redundan gitu kan, artinya ada penumpukan data, misal satu pasien dengan nomor RM yang sama atau satu nomor RM sama digunakan oleh pasien yang berbeda. Bisa saja ketika Anda melakukan setting database-nya itu tidak sesuai ya, atau tidak sebagaimana mestinya. Namun ketika kita melakukan relasi yang sesuai, maka akurasinya pasti akan sangat tinggi dan tidak akan mungkin terjadi redundan atau penumpukan data, duplikasi nomor RM, kemudian duplikasi nama, duplikasi dan sebagainya. Karena seperti tadi yang saya katakan, saat kita melakukan desain database, maka di situ kita harus menentukan mana primary key, foreign key, composite key, dan seterusnya. Kemudian baru kita lakukan relasi. Nah, disitulah kita tidak hanya sekedar merelasi, tapi memastikan bahwa relasi yang kita pakai itu memang sesuai dengan konteksnya. Kemudian sehingga codingnya pun juga akan jalan gitu kan, dan keunikannya pun juga akan jalan. Nggak akan mungkin nomor RM yang sudah dipakai itu dipakai oleh orang lain gitu kan, nggak mungkin. Jadi bahkan kalau nanti Anda mendevelop database ya Anda harus tahu masing-masing fitnya seperti apa. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang lain ya. Kemudian ketersediaan datanya atau availability-nya cukup luas ya. Database bisa dalam bentuk apapun ya, atau istilahnya baik data yang sifatnya data dasar atau untuk keperluan medis, matematik atau algoritma, kemudian untuk kepentingan hanya sekedar informasi, atau bahkan untuk geospasial gitu kan, data yang berbasis wilayah ya, itu juga bisa. Artinya tidak kaku dan tidak hanya, karena memang dia memang digunakan untuk semua data yang ada gitu kan, semua macam data yang memang ada. Kemudian aspek kelengkapan jelas ya, karena dalam database itu sangat lengkap sekali. Anda bisa mendapatkan data tadi, data berupa teks, numbering, untuk algoritma, kemudian data berupa bilangan tadi ya, data berupa misal waktu, kemudian date, dan data apapun itu Anda bisa dapatkan di dalam database. Kemudian aspek keamanan atau security-nya juga sangat baik ya, artinya ya memang database itu desain dengan tingkat security dan keamanan yang cukup mumpuni ya. Kemudian shareability-nya juga dapat ya, jadi memungkinkan orang melakukan atau memakai database secara bersama-sama. Atau kalau saya sering mengambil istilah dalam sistem informasi itu kan, perpindahan data itu ada dua ya, ada data sharing ya, atau pemakaian data secara bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah data exchange, atau mengirimkan data, pergantian data atau pengambilan data dalam konteks antar sebuah sistem informasi. Nah, itu salah satu juga keunggulan dari database itu sendiri. Nah, kemudian ya, database tadi saya sudah membahas, ada satu database management itu kan ada pengompokan ya, ada beberapa tabel yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, kita sering istilahnya nanti ada istilah file master, kemudian ada file operasional ya. Jadi ada file master, kemudian ada file operasional, atau file yang dia memang menampung data-data yang sifatnya statis ya. Jadi dia terus menerus ya. Jadi nanti secara detail akan kita bahas berikutnya. Kemudian kalau kita berbicara tentang database management system, kita mengenal istilah 3 level dalam abstraksi ya, atau abstract DBMS. Yang pertama ada level fisik, kemudian level konseptual, dan level view atau penampakan. Pertama ada level fisik. Level fisik itu adalah level di mana kita itu membuat sebuah fisik atau menentukan bentuk dari database-nya. Contoh misal, saya ingin membuat database tentang rekam medis pasien. Kalau saya ingin develop level fisik,
maka saya harus mengkonsep kira-kira yang saya inginkan datanya apa saja. Oh, ada data nomor RM, ada data pasien, ada data alamat, dan seterusnya. Nah, itu level fisik. Saya membentuk database, kemudian database-nya itu nanti ada berapa banyaknya, kemudian nanti itu termasuk level fisik ya. Saya membentuk fisik tabel database-nya. Kemudian masuk ke level konseptual, saya membuat konsepnya. Nah, dalam level konseptual itu saya masuk kepada level bagaimana mengkonsep database ini. Saya tentukan mana tabel master, mana tabel operasional, mana primary key di masing-masing tabel, mana foreign key di masing-masing tabel. Kemudian saya melakukan relasi di dalamnya. Nah, itu disebut sebagai konseptual atau level konseptual. Oh ya, mohon maaf, tadi yang kelewat adalah level fisik. Itu salah satunya adalah selain tadi saya membentuk database-nya, saya menentukan masing-masing file atau panjang karakter dalam tabel itu termasuk level fisik ya. Kemudian misal kalau saya mengetikkan nama, itu ada berapa karakter yang bisa masuk, itu termasuk level fisik ya. Kemudian yang kedua, misal ini termasuk data apa, tanggal kah, time atau waktu untuk jam, ini data teks, ini data numerik, data otomatik atau apapun itu ya, itu termasuk level fisik ya. Ini tadi kelewat gitu kan. Kemudian yang ketiga ada level view atau penampakan. Nah, level view ini ada level di mana dalam script atau HTML kalau kita menggunakan web base ya, kita memanggil database dan menampilkan ke dalam sistem. Nah, itu disebut sebagai level view. Level view itu adalah gabungan antara bagaimana kita membuat script yang atau pemanggilan data yang baik, kemudian kita tampilkan data yang ada di database itu ke dalam sebuah sistem atau layar kita. Contoh misal saya klik rekap kunjungan pasien, nanti keluar ya ada berapa dalam berhari. Nah, itu termasuk pada level view. Jadi kita mampu menampilkan database yang tidak tersimpan di dalam sebuah sistem informasi, itu termasuk level view. Kemudian ya secara jelas nanti silahkan Anda baca di materi ya, perbedaan dari level fisik, konseptual, kemudian ada level view. Kemudian database saya kira banyak contoh. Misal Anda contoh basis data, Anda bisa menggunakan SQL, DB, kemudian banyak ya, artinya banyak database yang atau Anda menggunakan web-based MySQL, MySQL itu juga bisa Anda kembangkan di situ, tergantung dari sistem yang Anda kembangkan, apakah berbasis web-based atau desktop-based, atau bahkan Anda memakai mobile base ya atau Android. Nah, itu tergantung dari kebutuhannya saja. Kemudian bahasa dalam database itu secara umum dibagi menjadi dua ya. Ada dua macam. Pertama adalah Data Definition Language atau DDL. Data Definition Language itu adalah merupakan data yang biasanya lebih kepada strukturnya ya. Strukturnya salah satu contoh biasanya ada tabel, indeks, kemudian view dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah Data Manipulation Language atau DML. Itu biasanya datanya itu digunakan misalnya kita menyisipkan, memanggil data, menghapus, mengubah, itu termasuk manipulasi data. Jadi kita itu analisis pun termasuk juga data manipulasi ya. Jadi itu termasuk dalam contohnya. Kemudian DBMS memiliki 5 modul ya, 5 modul secara umum. Pertama ada File Manager, kemudian manager file, kemudian yang kedua ada Database Manager. Nah, itu ketiga itu ada Query Processor, keempat ada DBML Precompiler ya, ada DB atau DML Compiler, kemudian yang kelima adalah ada DDL Compiler. Nanti sudah kita bahas tadi sebelumnya. Perbedaan antara DML dan DBL, DDL itu mengkonversi perintah berupa aplikasi atau program aplikasi. Contohnya adalah adanya interaksi seperti query, indexing, dan seterusnya. Berbeda dengan DDL itu adalah tabel yang mengandung metadata.
atau disimpan dalam kamus. Contohnya misal kalau kita ada file gitu ya, kita klik kanan kemudian kita klik properti, di situ ada detail, itu termasuk disebut sebagai metadata. Kemudian dalam database itu ada informasi tentang basis data, itu termasuk metadata. Artinya DDL compiler ini lebih kepada mengkonversi data dalam konteks kamus ya, sehingga dia atau informasi. Ya, saya kira itu materi tentang database management system. Nanti secara detail bisa Anda buka kembali di file materinya. Jika ada pertanyaan, silakan Anda isikan di komentar di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.